بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد شهيد كونين والثقلين والبريقين من رب ومنا جميع يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متأمين يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في كون منه أنا عميد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikini ke Pasar Kemis, ke Mangga Besar lewat Kuitang, baru kata hujan gering, hujan besar tetap kita dasar. Ini yang namanya istiqomah. Biar hujan tetap semangat tuh, lihat tuh Bang Kubil juga tetap girang dia biar hujan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatid, para asatidah, para tokoh masyarakat, bini sepuh masyarakat bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, ketua daripada pengurus Majelis Taubatan Nasuha Al-Mukarram Ustaz Asbunawi, mudah-mudahan teriring doa kita bersama. Beliau dalam keadaan dalam lindungan Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Majlis yang dibawa bimbingannya Taubatan Nasuha ini, seluruh jamaahnya mudah-mudahan kelimpahan daripada barokah. Yang hadir bersama kita tentunya Al-Mukarram Ustaz Mustafa, Al-Mukarram Al-Ustaz Ismail. Ada lagi nggak usah diambil? Nggak ada kehujanan kali ini, nggak datang. Para asatid, para yang tentunya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Mudah-mudahan para guru, para asatid yang tergabung dalam rangkaian Majelis Taubatan Nasuha, mudah-mudahan ilmunya barokah manfaat. Ilmunya tentunya mudah-mudahan bisa membawa kita semua dapat yang namanya kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bil khusus yang sama-sama kita hormati keluarga Sahibul Bait
yang pada malam hari ini dengan ridho dan keikhlasannya kita bisa duduk menjalankan istiqomah di tempat ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini duduknya kita di tempat ini sekaligus mengiringi yang namanya doa-doa hajat sahibul bait. Kita bantu dengan doa, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bernama Bapak Jami dan Ibu Rizka. Rizka mengapa Rizka? Rizka. Tadi saya dengar Rizka. Saya kira ada dua, yang satu Rizka, satu Rizka. Saya kira ada dua, enggak tahunya cuma satu. Onde mande, kalau kata orang Padang, onde mande Allah ciak-ciak satu, jadi kita satu. Mudah-mudahan kita doakan untuk almarhum segala hajat niatnya dikabulkan oleh Allah. Dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, usaha di dalam perjalanan kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan istiqomah kita pada malam hari ini baru kemarin malam, baru berapa hari yang kemarin kita meninggalkan yang namanya tahun 2023. Malam hari ini sudah masuk yang namanya 2024. Ini merupakan rangkaian malam Jumat pertama di bulan Januari di tahun 2024 ini. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan di malam Jumat ini dengan tahun yang baru ini. Kita buka lembaran yang baru. Kalau kemarin di 2023 lembaran daripada kehidupan kita, mungkin ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah. Benar nggak? Ini bukan kampanye Pak, bukan. Saya bukan tim sukses, bukan. Ini adalah salah satu gambaran kehidupan kita. 2023 kita sudah lewati. Malam hari ini kita buka dengan lembaran yang baru dengan rangkaian istiqomah. Tadi sudah diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah, kemudian juga pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid. Kita persembahkan buat orang-orang yang sangat kita cinta dalam kehidupan kita, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, engkong kita, saudara kita, bahkan ada tetangga kita, jamaah kita. Pada malam hari ini dia sedang bergembira. Inilah kita awali yang namanya tahun 2024 dengan istiqomah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tentunya kita sudah laksanakan dalam kehidupan kita, baik kegiatan yang baik ataupun kegiatan yang buruk, di tahun 2023 udah kita tutup. Malam hari ini adalah lembaran yang baru 2024. Malam Jumat ini kita awali dengan istiqomah di Majelis Taubatan Nasuha. Mudah-mudahan ini adalah salah satu rangkaian cita-cita kita, niat kita, agar ke tahun 2024 lebih baik. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya orang yang sangat beruntung, orang yang sangat beruntung dalam kehidupannya. Hari ini lebih baik daripada kemarin, bahkan yang akan datang pun lebih baik daripada hari ini. Inilah cita-cita kita. Kalau mungkin tahun 2023 mungkin kita belum yang namanya duduk di dalam suatu majelis, tapi insya Allah di dalam 2024 kita mantapkan, kita tancapkan hati kita, kita semangatkan hidup kita dalam rangkaian ibadah. Di dalam setiap malam Jumat ini kita duduk bersama dalam kegiatan Majelis Taubatan Nasuha, dari rumah ke rumah yang satu, dari satu rumah pindah ke rumah yang lain, dalam rangkaian yang namanya kita meraih kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya yakin seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan yang namanya Majelis Taubatan Nasuha di tempat kita, saya yakin kira-kira ini malam hujan, malam Jumat, hujan dari tadi sore sampai gini hari, kira-kira ngapain di rumah? Melonjor, nonton TV, pisang goreng sama kopi. Elah, udah surga dunia dah katanya, surganya milik dia semua, bener enggak? Tetapi alhamdulillah Allah berikan kita lebih baik
Allah berikan kita ketentuan yang lebih baik daripada hari ini. Kita dikumpulkan di tempat ini walaupun apa adanya. Kita tidak melihat tempat, tapi kita mohon kepada Allah apa yang kita niatkan. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dalam rangkaian mengisi kebaikan-kebaikan di tahun-tahun yang akan datang. Kalau kemarin 23 mungkin ada jamaah yang belum pernah duduk di dalam suatu majelis. Tahun 2024 kita awali malam hari ini, mudah-mudahan dirinya, keyakinannya, keimanannya ditambah oleh Allah dalam rangkaian duduk di dalam suatu majelis. Ini adalah majelis apa namanya? Majelis surganya Allah, taman-taman surganya Allah, Raudhah min riyadil jannah. Surga-surganya Allah ya kayak gini. Emang kalau dari tadi dengerin baca surah Yasin, surah berzikir tahlil kayaknya ngantuk banget, bener nggak? Kenapa? Inilah adanya keademan, adanya kesejukan. Kita duduk di dalam suatu majlis, inilah ada rasa ngantuknya. Beda kalau kita nonton di bioskop, bener nggak? Beda kalau kita nongkrong di pinggir jalan. Apaan yang kita hitung? Paling mobil yang lewat kita hitung, motor yang lewat kita hitung, orang yang lewat kita hitung, bener nggak? Itu adalah kegiatan yang sia-sia. Bahkan tentunya ini kita awali dengan tahun 2024. Jangan kita sia-siakan waktu. Waktu itu bagaikan mata pedang, yang ke atasnya tajam, yang ke bawahnya pun tajam. Kalau kita habiskan waktu kita dengan sia-sia, umur kita berapa yang tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baina sitti wa baina sab'i, kata baginda Rasul, sesungguhnya umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Kalau seandainya ada yang lewat, itu adalah bonus, tetapi jarang bisa kita hitung dengan jari. Benar apa benar? Betul apa betul? Ini makanya kesempatan yang ada, mari sama-sama. Bahkan kata guru saya, umur kita ini bagaikan batu es. Tahu batu es? Tahu nggak batu es? Batu es laku kagak laku habis, bener ya? Inilah umur kita. Kita kesempatan kita gunakan dengan kebaikan, mati juga. Kita gunakan dengan kebaikan, mati juga. Kita nggak gunakan dengan kebaikan, apalagi, benar kan? Inilah jangan kita sia-siakan. Malam hari ini kita buka yang namanya lembaran yang baru. Bahkan di dalam kitab Taurat, dalam kitab Jabur, bukan kitab, maaf, dalam kitab Jabur itu diturunkan oleh Nabi Allah, Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Daud, sesungguhnya inilah tanda-tanda orang yang berakal, orang-orang yang beruntung. Yang pertama, dia selalu mengingat dirinya diawasi oleh Allah, maka selalu dia berzikir kepada Allah, dia mengingat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tasma'inul qulub. Nah, seperti pada malam hari ini. Malam hari ini dengan tentunya rangkaian majlis taubat dan nasuha, kita diajak sama-sama untuk mengingat kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika kita sudah berzikir, kita ingat Allah, maka hati-hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi tenang. Biarin kalau yang adanya yang senderan, yang kakinya melonjor, biarin, nggak apa-apa. Mungkin dia asam urat atau belum pernah biasa duduk di majelis, bener nggak? Biarin, nggak apa-apa. Yang namanya juga dalam taraf kita belajar, kita dalam taraf baru pendidikan diri kita tancapkan. Ini baru awal ya, tahun 2024 baru berapa hari, bener nggak? Baru ini malam tanggal 4, masih jauh, masih jauh benar ke depan. Tetapi kalau kita sudah niatkan, mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanda-tanda ciri-ciri orang yang berakal, orang-orang yang akan mendarai namanya keberuntungan, yang pertama dia selalu mengingat Allah, dia berzikir kepada Allah, dia selalu berkomunikasi kepada Allah. Hablum minallah, dia selalu tancapkan dirinya untuk beribadah kepada
Allah. Mudah-mudahan kita semua ini yang berkumpul di setiap malam Jumat, kalau mungkin orang anggap ya cuman pengajian gak ada artinya, paling kumpul tahlil, zikir, tahmid, udah doa, pulang makan. Bener kan? Dia nggak tahu sesungguhnya ketika di malam Jumat kita laksanakan, kita kirimkan surat Al-Fatihah buat orang tua kita, buat saudara kita. Ini yang diharapkan oleh saudara-saudara kita ketika dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena jamaah ini, alhamdulillah, walaupun apa adanya kondisinya bagaimana, siapapun diri kita, mungkin ada jamaah yang masih merasa kurang dalam ibadahnya. Mungkin dia selama ini baru begitu dia masuk taubatan nasuha, dia merasa ada keimanan dalam dirinya. Ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah duduk dalam rangkaian suatu majelis. Apalagi malam ini malam Jumat, hujan, enakan apa ya, sunnah Nabi mendingan kita masih ginari kita ya enak. Benar kan? Itu pikirannya. Maka sesungguhnya pada malam hari ini kita ditentukan duduk di dalam suatu majelis, ada satu rahmat hidayah yang diberikan kepada kita, enggak mungkin bisa pun didapatkan oleh semua orang selain memang orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rangkaian pertama. Dia selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian yang kedua, dia selalu merasa introspeksi dalam dirinya. Dia selalu bermuhasabah dalam dirinya. Apakah tahun 2023 yang sudah lalu, ketika dia lihat catatan daripada kehidupannya, apakah banyak keburukan, apakah banyak kebaikan? Maka di dalam 2024 ini, coba mengawal 2024 ini, kita ingat-ingat, kalau perlu kita catat dari bangun tidur sampai tidur. Dari bangun tidur, apakah yang kita laksanakan sampai mata kita merem, sampai kita tidur? Apakah banyak keburukan atau kebaikan? Inilah introspeksi diri yang kemarin mungkin kita bermuhasabah di akhir tahun 2023, maka akan terbayang yang namanya keburukan-keburukan kita. Maka akan terbayang segala sesuatu kesalahan-kesalahan diri kita, maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah, tahun 2024 kemarin banyak sekali kesalahan saya, banyak sekali keburukan saya, bahkan ada segala sesuatu hal-hal ibadah mungkin saya ditinggalkan, apakah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Maka 2024 mohon ya Allah, dengan pertolongan-Mu ya Allah, aku mohon ya Allah agar aku lebih baik daripada tahun 2023. Masuk yang namanya 24, kita sudah dikuatkan mental kita, maka akan lebih baik. Bahkan kalau kita sering introspeksi diri, kita menyadari, kita bermuhasabah, insya Allah akan ada kebaikan. Bahkan kita sudah niatkan, alhamdulillah, di tahun 2024 mudah-mudahan taubatan nasuha. Sekarang alhamdulillah udah banyak kegiatannya, udah banyak programnya. Apalagi alhamdulillah kita sudah punya yang namanya channel YouTube Taubatan Nasuha. Kalau di malam ada Bang David udah hadir, benar nggak Bang David nggak hadir? Orang nggak hadir, banjir. Oh banjir, suruh lempar jangkar biar nggak ngangit rumahnya. Ya. Kalau seandainya malam ada jamaah kita yang nggak datang, besok sama Bang Arif, dia dilempar di YouTube, suruh lihat, jangan lupa subscribe, begitu, ya enggak? Nih hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita banyak-banyak bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak kita silaturahim. Kalau seandainya kita duduk di dalam suatu majlis, kita bertemu namanya kepada guru kita, kita bertemu kepada jamaah yang lain, bahkan alhamdulillah tuan rumah, dia bersedia dengan keikhlasan keridoannya, dia meluangkan waktunya, memberikan tempat sarana dalam rangkaian kita bisa bertemu, bermuajah, bermusafahah, maka itu adalah bagian daripada silaturahim. Kalau seandainya mungkin jamaah kita
pada malam hari ini kita nggak tahu kabarnya. Kalau seandainya nggak ada yang namanya majelis taubat dan nasuha, kira-kira kita bisa silaturahim nggak ada? Paling apaan? Paling adanya di WhatsApp grup, bener nggak? Ngomong sono ngomong sini. Udah, kalau saya sih nggak ngomong, tinggal kasih jempol dua barokah. Udah itu doang, bener nggak? Ini tetapi ada pelengkap. Ketika kita sudah di grup WhatsApp yang namanya Taubat dan Nasuha, ini secara langsung kita bersilaturahim, kita bertemu yang namanya orang tua kita, Bang Sabin, kita bertemu yang namanya keluarga besarnya Bapak Joni dan Ibu Rizka, kemudian juga jamaah kemarin mungkin yang minggu yang lalu nggak datang, malam hari ini dia bisa datang, kita bersilaturahim. Man haba yabsutrisi wa yumsalahu bi umri falyasir rahim. Kalau orang ingin dibanyakin rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Ini kita sudah bersilaturahim. Inilah rangkaian-rangkaian yang dianjurkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam di dalam suatu kitabnya, kitab Jabur. Awak bayangkan, padahal baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada, tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan ini dalam kitab Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ketika kita kumpul di malam hari ini, kita bersilaturahim, kita sama-sama dapat duduk di dalam suatu majlis, kemudian nanti kira-kira tadi udah dikirim nyari masak rendang, karena emang di restoran Padang punya orang Padang, bener ya? Itu namanya makanan ciri. Ketika disiapkan, tentunya makanan ini adalah makanan yang halal. Maka ketika yang empat ini kita konsumsi dalam kehidupan kita, kita makan keseharian kita dengan berasal makan makanan yang halal, makanan yang tidak bercampur dengan makanan yang haram, makanan yang subhat, yang ragu-ragu. Artinya inilah kebaikan-kebaikan kita duduk di dalam suatu majlis. Insya Allah rezeki yang tentunya kita dapatkan pada malam hari ini, disiapkan rezeki berupa konsumsi makan, mudah-mudahan itu adalah rangkaian rezeki yang halal dan thayyibah murah. Rezeki yang halal mendapat membawa keberkahan sehingga bisa kita, badan kita sehat, tubuh kita kuat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah empat rangkaian yang banyak kita laksanakan ketika kita sudah masuk yang namanya tahun baru. Tahun 2024 ini kita tinggalkan permasalahan yang lalu. Jangan seandainya kita ingat-ingat masa lalu, wah kalau dulu saya mah jagoan, kalau kagak ada yang berani, bahkan dulu tahun yang lalu saya begini begitu semuanya. Itu tahun yang lalu udah lewat. Jangan kita ingat-ingat keburukan kita yang sudah lewat. Maka sesungguhnya ketika kita ingat, ibadah kita akan menjadi kurang, ibadah kita menjadi malas, kita jadi hati kita akan teringat dengan kenangan-kenangan yang keburukan yang masa lalu. Yang lalu biar berlalu, tinggalkanlah semua. Ngapain jadinya ini jadi? Bener nggak? Itu jangan kita ingat masa-masa keburukan-keburukan yang tahun-tahun yang lalu, maka kita rangkai kebaikan-kebaikan yang akan datang, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita dalam rangkai mencari ridho Allah di majlis taubat dan nasuha ini dapat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangkaian kita menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita sudah menambah keimanan kepada Allah, inilah orang-orang yang menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tentu muttaqin, orang-orang yang dapat kesenangan kebahagiaan yang insya Allah nanti Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia sudah bertakwa, dia sudah yakin kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dalam kehidupannya. Bahkan Allah akan memberikan yang namanya rezeki yang kita tidak sangka-sangka, yang tidak kita duga-duga. Benar apa benar? Kita nggak tahu malam hari ini
kita bisa makan rendang, kita bisa makan makanan restoran Padang pada malam hari. Kalau kemarin kita mungkin kita makan acar lagi benar nggak? Ini malam kita buka dengan lembaran yang baru 2024. Alhamdulillah ada keberkahan buat diri kita makan yang lebih enak. Mudah-mudahan rezeki yang disiapkan nanti oleh keluarga Joni serta keluarganya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan tentunya sedekah. Allah lancarkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, apa yang menjadi cita-citanya, bahkan usaha dalam kehidupannya mudah-mudahan diberikan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari sama-sama dalam rangkaian masih awal 2024 ini, mari sama-sama kita niatkan diri kita istiqomahkan, kita tancapkan keyakinan keimanan kita di majlis taubat dan nasuha ini. Kita raih yang namanya kebaikan 2024, insya Allah akan menjadi lebih baik, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang juga yang dicatat oleh Allah, orang-orang yang berakal, orang yang insya Allah menjadi orang-orang yang mutaqin, orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita awali yang namanya tahun 2024 ini dengan yang lebih baik. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, sekali lagi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat di diri pribadi dan untuk kita semua jamaah dalam rangkaian taubat dan nasuha. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.